Anak ayam turun 10, mati satu, tinggal 9. Saya menyapa dengan sungguh-sungguh, semoga presentasi ini memberikan wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati yakni Bapak Bahar Amal SPDMN selaku dosen pengampu mata kuliah metode pelaksanaan, pemeliharaan, dan pembongkaran konstruksi. Perkenalkan, saya Erlangga Aditya Pratama dengan NPM 24106313200005 dari kelas TSI 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Integrasi Metode Pelaksanaan dan Pemeliharaan Gedung Berbasis Building Information Modeling. Latar belakang, tantangan industri konstruksi. Industri konstruksi Indonesia menghadapi tantangan efisiensi dan produktivitas yang sangat rendah. Metode konvensional menyebabkan information loss sebesar 30 hingga 40% selama siklus proyek, serta fragmentasi data yang signifikan antara tahap desain, konstruksi, dan operasional. BIM sebagai solusi digitalisasi. BIM hadir sebagai solusi integrasi data sepanjang building life cycle. BIM atau Building Information Modeling mendukung kolaborasi lintas disiplin, transformasi informasi, dan pengambilan keputusan berbasis data untuk menjawab kebutuhan transformasi digital konstruksi berbasis nasional. Selanjutnya kita akan membahas terkait identifikasi masalah dan juga tujuan proyek. Rumusan masalah atau identifikasi masalah dan juga tujuan strategis dalam integrasi metode pelaksanaan dan pemeliharaan gedung berbasis BIM sepanjang siklus hidup bangunan. Di sini ada tiga masalah yang saya identifikasi. Yang pertama adalah integrasi konstruksi dan pemeliharaan. Yang kedua adalah BIM sebagai single source of truth. Yang ketiga adalah strategi pembongkaran yang berkelanjutan. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan dari penyusunan proposal saya? Tujuan yang saya susun adalah untuk merancang framework integrasi BIM, optimasi efisiensi operasional, minimasi information loss, dan penerapan circular ekonomi dalam manajemen akhir masa pakai bangunan. Itulah beberapa tujuan yang saya ingin capai dari penyusunan proposal ini. Selanjutnya, saya akan membahas terkait metode pelaksanaan konstruksi. Evolusi metode pelaksanaan konstruksi ditandai dengan transisi dokumentasi 2D ke model 3D terintegrasi berbasis BIM. Teknologi ini memungkinkan simulasi konstruksi virtual atau 4D scheduling dan deteksi konflik atau clash detection sebelum pelaksanaan fisik di lapangan. Kolaborasi secara real-time melalui Common Data Environment atau CDA memastikan seluruh stakeholder mengakses data terkini. Implementasi BIM membukti atau terbukti meningkatkan efisiensi industri konstruksi secara signifikan dan mengurangi pemborosan sumber daya. Berikut saya paparkan juga data-data kemajuan konstruksi ketika diintegrasikan dengan Building Information Modeling. Di sini terdapat angka 60% sebagai peningkatan efisiensi. Yang kedua adalah angka 50% yang cukup tinggi untuk pengurangan reward. Dan juga ketiga adalah 30% adalah angka sebagai percepatan waktu proyek. Jadi itulah adalah angka-angka peningkatan sebuah konstruksi ketika kita mengintegrasikan BIM di dalamnya. Selanjutnya adalah terkait pemeliharaan konstruksi. Di sini ada 4 metode atau jenis-jenis pemeliharaan konstruksi dalam sebuah proyek. Yang pertama adalah preservasi, yaitu mempertahankan kondisi existing bangunan tanpa perubahan signifikan. Tujuannya adalah menjaga integritas struktural dan estetika asli bangunan. Pemeliharaan yang konstruksi yang kedua adalah restorasi, yakni mengembalikan bangunan ke kondisi awal atau historis. Apa tujuannya? Tujuannya adalah sebagai pemulihan elemen arsitektur dan struktural sesuai dengan spesifikasi orisinal. Pemeliharaan yang ketiga jenisnya atau metodenya adalah pemeliharaan preventif, yakni tindakan berkala terjadwal untuk mencegah kerusakan, inspeksi rutin, perumasan, dan pergantian komponen sebelum masa pakai sudah habis. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pemeliharaan secara korektif, di mana perbaikan reaktif setelah kerusakan terjadi. Tujuannya adalah sebagai respon cepat untuk memulihkan fungsi aset dan meminimalkan downtime operasional. Itulah 4 pemeliharaan konstruksi yang sering digunakan dalam suatu pembangunan konstruksi. Setelah kita membahas terkait pemeliharaan konstruksi, kita juga harus mengetahui terkait siklus hidup bangunan dan juga jenis-jenis pemeliharaan. Di sini terdapat 3 jenis pemeliharaan. Yang pertama adalah preventive maintenance dengan karakteristik utama adalah terjadwal dengan spesifikasi seperti yang tertera pada PPT. Yang kedua adalah corrective maintenance dengan karakteristik utama dari
jenis pemeliharaan ini adalah reaktif, yaitu dilakukan setelah kerusakan terjadi dan juga biaya tingginya itu terduga seperti itu. Dan yang ketiga adalah predictive maintenance. Jenis pemeliharaan ini memiliki karakteristik utama adalah real time karena dia menggunakan basis real time, otomatis data sensor yang digunakan di konstruksi tersebut dapat dipantau secara real time dan juga dapat mengoptimasikan biaya secara maksimal. Itulah tiga jenis pemeliharaan konstruksi yang dapat dimasukkan atau digunakan dalam sebuah bangunan konstruksi. Selanjutnya kita akan membahas terkait pembongkaran struktur dan juga dekonstruksi selektif. Di sini saya membahas terkait metode pembongkaran terlebih dahulu. Di sini ada dua metode pembongkaran yang saya highlight. Yang pertama adalah metode demosili total, di mana proses pembongkaran ini dilakukan dengan cepat dan efisien secara waktu. Namun, akan menghasilkan limbah konstruksi yang masif dan juga kurang ramah terhadap lingkungan. Dan juga kita masuk terhadap metode pembongkaran kedua, yakni dekonstruksi selektif. Ini berbanding terbalik dengan metode yang pertama, di mana pembongkaran ini dilakukan secara sistematis dengan pemisahan material secara terencana berbasis data BIM untuk memaksimalkan nilai material. Jika di metode pertama itu kurang ramah untuk lingkungan, di metode kedua ini tuh ramah terhadap lingkungan karena kita melakukan pemisahan material secara terencana berbasis dengan BIM atau Digital Construction. Keunggulan dari metode kedua atau metode dekonstruksi selektif ini ada empat. Pertama adalah material recovery rate 85 hingga 95% dari total volume bangunan. Yang kedua, minimalisasi limbah ke TPA atau landfill. Yang ketiga, dokumentasi material berbasis BIM. Jadi untuk digunakan reuse dan juga recycle. Dan yang keempat adalah dapat mendukung prinsip circular economy dalam konstruksi yang berkelanjutan. Dari tadi kita telah membahas dan juga menyebutkan terkait building information modeling. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan building information modeling dalam konteks kita memasukkannya ke dalam konteks konstruksi konvensional? Ini adalah penjelasannya. BIM atau biasa dikenal dengan Building Information Modeling adalah sebagai single source of truth untuk semua stakeholder dalam suatu konstruksi. Interporabilitas data melalui standar EFC dan COBA memungkinkan integrasi lintas platform, mendukung digital twin untuk operasional gedung secara real time dan pemeliharaan prediktif berbasis data. Jadi BIM ini adalah salah satu sistem digital construction yang dapat membantu suatu konstruksi itu berhasil dalam kurung dalam segi berbasis digital dengan salah satu sistemnya adalah Building Information Modeling. Kita juga akan membahas terkait beberapa perencanaan pelaksanaan atau tahap-tahap pelaksanaan dari suatu proyek. Di sini saya bagi menjadi tiga tahapan ya, tiga tahapan besar, namun di sini ada 7 tahapan. Di tahap pertama dan juga kedua adalah tahapan persiapan dan juga mobilisasi. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga dan tahap keempat adalah proses pelaksanaan dan juga quality control suatu konstruksi. Dan yang terakhir, tahap kelima, keenam, dan ketujuh adalah tahap handover, operasional, dan end of life atau akhir dari suatu konstruksi pembangunan. Itulah tahap-tahap perencanaan dari pelaksanaan suatu konstruksi. Setelah kita membahas tadi tahap-tahapan perencanaan, kita juga akan membahas terkait matriks metode kerja berbasis BIM. Di sini saya bagi menjadi 3 bagian besar. Pertama adalah pekerjaan desain dan juga koordinasi. Teknologi BIM yang digunakan itu menggunakan Revit dan juga Navisworks atau Revit Navisworks. Yang kedua, pekerjaan konstruksi dan juga QA. Teknologi BIM yang digunakan adalah ACC BIM 360. Dan yang terakhir, pekerjaan yang ketiga adalah handover dan operasional. Teknologi BIM yang digunakan adalah COBA FM System. Itulah beberapa teknologi BIM yang sering digunakan dalam suatu konstruksi sesuai dengan jenis dari metode kerja yang digunakan. Selanjutnya tidak dapat dipungkiri bahwasannya keberhasilan dari suatu konstruksi itu sangat ditunjang dari kelengkapan alat-alat dalam pemenuhan konstruksi tersebut. Pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah terkait alat digital dalam suatu konstruksi dan juga peran-peran tenaga kerja di dalamnya.
Software BIM atau Software Digital Construction dan struktur tim yang tepat menjadi pondasi keberhasilan implementasi Building Information Modeling dalam proyek konstruksi modern. Di sini ada 4 alat digital yang sangat umum digunakan di suatu konstruksi untuk menunjang keberhasilan suatu konstruksi itu sendiri. Yang pertama adalah Autodesk Revit, yang kedua adalah Navisworks, yang ketiga adalah Autodesk Construction Cloud, dan yang keempat adalah Common Data Environment CDA. Dengan kita mengintegrasikan 4 alat digital ini dalam suatu konstruksi, itu akan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dari berbagai aspek dari suatu pembangunan konstruksi. Strategi pemeliharaan gedung. Di sini ada 2 strategi pemeliharaan gedung. Yang pertama adalah Asset Information Model atau AIM. Transformasi BIM menjadi AIM saat handover menghasilkan database aset komprehensif mencakup spesifikasi teknis, lokasi garansi, dan riwayat pemeliharaan. Strategi yang kedua adalah dengan terjadwal dan juga adanya monitoring secara real time. Dengan adanya jadwal berbasis kekritisan dengan aset kritis, itu untuk MFP utama, infeksi bulanan, dan predictive maintenance. Aset penting seperti struktur dan fasad, itu masuk ke dalam inspeksi triwulan atau 3 bulan sekali. Aset standar seperti finishing itu termasuk dalam inspeksi tahunan. Dan sensor IoT memantau HVAC seperti listrik dan air secara kontinu melalui dashboard analitik untuk early warning system. Kita akan membahas selanjutnya ke metode pembongkaran dan pengelolaan limbah dari suatu konstruksi. Penerapan prinsip circular economy berbasis BIM untuk pengelolaan limbah konstruksi dengan target minimal 70% material recovery rate. Ketika kita membangun sebuah konstruksi, kita juga harus memikirkan dari aspek terhadap lingkungan. Tidak bisa kita membangun suatu konstruksi, akan tetapi menimbulkan permasalahan bagi lingkungan sekitar. Dengan demikian, diadakanlah metode pembongkaran yang aman dan juga tidak berdampak besar bagi kerusakan lingkungan sekitar konstruksi tersebut. Yang pastinya mendukung 4 hal berikut. Yang pertama adalah prinsip circular economy, yang kedua adalah estimasi volume limbah, yang ketiga adalah alur pengelolaan material, dan yang keempat atau yang terakhir adalah dekonstruksi selektif. Dengan kita menerapkan 4 prinsip tersebut, maka dijamin konstruksi yang kita bangun itu tidak dapat merusak lingkungan sekitar konstruksi. Selanjutnya juga kita akan membahas terkait komponen K3 dan reuse material. Protokol K3 di sini seperti risk assessment berbasis BIM, simulasi pembongkaran secara virtual, PPE wajib, dan monitoring secara real time. Itu adalah protokol K3 yang digunakan di dalam digital construction. Selanjutnya kita akan membahas terkait potensi-potensi material yang bisa digunakan kembali atau reuse material. Pertama itu beton, agregat daur ulang, baja, di-reuse atau di-recycle. Kayu bisa dijadikan furnitur dan juga panel. Kaca dan aluminium itu dapat memiliki nilai recycle rate yang tinggi. Dan yang terakhir, MEP equipment itu dapat dijadikan refurbished untuk proyek yang lain. Dengan kita mengetahui ini, bahan-bahan yang kita gunakan dari suatu proyek dan tidak digunakan lagi itu tidak terbuang begitu saja, tapi bisa kita klasifikasikan dan digunakan dan didaur ulang untuk bahan-bahan yang pastinya bermanfaat ke depannya. Kesimpulan dari presentasi kali ini dan juga rekomendasinya adalah kesimpulan, integrasi BIM sepanjang siklus hidup bangunan meningkatkan efisiensi hingga 60%. Kedua, AIM sebagai single source of truth mengoptimalkan pemeliharaan preventif dan prediktif. Yang ketiga, dekonstruksi selektif berbasis BIM dukung circular economy dengan material recovery lebih dari 70%. Dan yang keempat adalah digitalisasi mengurangi information cost dan tingkatan kolaborasi stakeholder yang lebih baik. Selanjutnya juga saya memberikan rekomendasi. Yang pertama adalah tingkatan BIM maturity level of organisasi ke level 2 hingga 3. Yang kedua adalah implementasi standar ISO 19650 untuk manajemen informasi. Yang ketiga, investasi training SDM dalam kompetisi BIM dan digital construction. Dan yang terakhir adalah kolaborasi industri, akademisi untuk riset BIM lanjutan. Di sini ada angka datanya juga, di mana 60% untuk efisiensi BIM, 70% untuk material recovery, L2 sampai 3 adalah BIM maturity.
Baik, itulah hasil presentasi proposal yang saya lakukan. Semoga dari hasil presentasi kali ini, para pemerhati dapat mendapatkan wawasan yang lebih lagi terkait digital contraction dan bagaimana digital contraction ini dapat menunjang tingkat keberhasilan suatu konstruksi jauh lebih tinggi. Saya Erlangga Aditya pamit undur diri. Bila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Akhir presentasi telah datang. Semoga semuanya dapat memahami. Saya Erlangga Aditya Pratama pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.